Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya. Dalam pertemuan yang kedua kali ini, saya akan membahas lanjutan dari RPS yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang pengantar jurnalistik ya. Nah, saya tegaskan seperti RPS yang sudah saya sampaikan, pada pertemuan yang kedua ini kita sama-sama akan berbincang ya, berdiskusi tentang apa itu jurnalistik. Untuk informasi atau sebagai informasi, buku yang kita gunakan adalah Jurnalistik, Teori dan Praktik ya. Buku ini merupakan karya dari Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat tahun 2017 yang berjudul Jurnalistik, Teori dan Praktek, diterbitkan di Kota Bandung. Nama penerbitnya yaitu Remaja Rosda Karya. Nah, melalui buku ini nanti kita akan membedah bersama selama 1 semester, pertemuan kedua nanti sampai pertemuan yang terakhir, terkait dengan mata kuliah pengantar jurnalistik. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengantar jurnalistik ya. Di sini nanti ada 2 pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama adalah apa perbedaan antara jurnalistik dan pers? Yang kedua adalah apa perbedaan antara jurnalistik pers, jurnalistik radio, jurnalistik televisi, dan jurnalistik online? Apa perbedaannya? Pertama ya, saya akan menjawab, jurnalistik ini menunjukkan pada proses kegiatannya, sedangkan pers berhubungan dengan media. Sekali lagi, jurnalistik ini berhubungan dengan proses kegiatannya. Jadi langkah-langkah meliput berita, langkah-langkah menulis berita, ini namanya jurnalistik. Sedangkan pers itu berhubungan dengan media yang digunakan sebagai tempat penulisan ya, sebuah karya jurnalistik. Nanti ada dalam bentuk radio, dalam bentuk koran, nah itu namanya berhubungan dengan pers gitu. Ketika digabung, jurnalistik pers merupakan proses kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita melalui media berkala pers, yaitu surat kabar, tabloid, atau majalah kepada khalayak umum dengan seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Beberapa hal yang akan kita bahas tentang jurnalistik. Yang pertama tadi tentang definisi, kemudian bentuk-bentuk jurnalistik, produk jurnalistik, sampai dengan sejarah jurnalistik. Ya, dimulai dari jurnalistik itu sendiri berasal dari kata jour dalam bahasa Prancis, berarti catatan atau laporan harian. Menurut beberapa ahli, ada Fraser, kemudian ada Adinegoro, Astrid, sampai dengan Kustadi, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya gitu ya. Ini poin pertama yang kita bahas di pengantar mata kuliah ini. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk jurnalistik ya. Pers ini ya, ada media cetak, ada media elektronik berupa auditif, ada media audiovisual ya. Yang pertama media cetak, sering kali kita lihat ya, ada surat kabar harian, surat kabar mingguan. Kemudian media elektronik auditif ya. Oh iya, sebentar, untuk media cetak itu ada tabloid, ada majalah gitu. Kemudian untuk media elektronik auditif ada hasil dari siaran radio ya. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual, ada televisi, kemudian ada berbagai macam bentuk media online. Bedanya apa Pak? Ya, kalau auditif ini yang kita dengar, sedangkan audiovisual ini yang kita lihat dan juga kita dengar. Kemudian yang media cetak ini berhubungan dengan produk-produk jurnalistik yang ditulis dalam bentuk kertas ya gitu.
Kemudian bentuk jurnalistik ya ini adalah contoh-contoh ya, ada majalah, ada radio, ada sosial media berupa produk-produk jurnalistik yang disampaikan dalam bentuk online. Kemudian ciri khasnya itu ada filosofi penerbitan, ada dinamika, teknis persiapan dan pengelolaan, serta penikmat media. Yang pertama filosofi penerbitan, ada filosofi surat kabar harian. Jadi produk-produk jurnalistik yang disampaikan harian adalah menekankan pada segi keunggulan dan kecepatan dalam perolehan dan penyebaran informasi. Jadi produk-produk jurnalistik ini disampaikan setiap hari ya. Contohnya mungkin bisa tahu ada koran Jawa Pos, Surya dan lain sebagainya, itu kan bentuk surat kabar yang disampaikan secara harian. Sedangkan mingguan ada Tempo, itu ada kalau dulu itu tabloid bola dan lain sebagainya. Ini menekankan pada segi kelengkapan dan kedalaman informasi serta ketajaman dan daya analisisnya gitu. Ini contoh filosofi penerbitan. Jadi berbagai macam, ada harian, mingguan, bahkan ada yang bulanan gitu, bergantung kebijakan masing-masing dari pengelola surat kabar. Kemudian yang kedua, dinamika teknis persiapan dan pengelolaan. Ini mulai dari pencarian atau peliputan berita, kemudian penulisan sampai dengan audit, edit ya, sampai dengan dipublikasikan. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan penikmat media ini, untuk siapa sih surat kabar itu ditujukan ya? Untuk golongan tertentu, kalangan akademisi, untuk siswa, kaum pelajar, atau untuk umum, terserah ya, itu bergantung kebijakan masing-masing. Itu ciri khasnya. Baik, untuk produk jurnalistik ya berbagai macam ya, ada berita, kemudian ada opini, ada pojok, kemudian ada artikel, sampai dengan yang lainnya gitu. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja pengantar tentang jurnalistik ya, semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan tentang jurnalistik atau materi yang saya sampaikan pada hari ini, silahkan nanti disampaikan di grup gitu, di WA grup. Sekali lagi, buku yang saya gunakan, buku pedoman kita adalah ini, Jurnalistik, Teori dan Praktik ya, karya dari Kusumaningrat Hikmat dan Purnama Kusumaningrat 2017 ya, dengan judul Jurnalistik, Teori dan Praktik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam ke keluarga. Semoga semua dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Diskusi lebih lanjut nanti bisa di WA Group. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial, salam profetik untuk kelas TIPS A dan kelas TIPS B semester 4 mata kuliah pengantar jurnalistik.